Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai bank sebagai agen pembangunan. Setiap perusahaan, baik dengan sengaja maupun tidak, memiliki potensi untuk berperan sebagai agen pembangunan. Namun, bank memiliki peran yang lebih spesifik sebagai agen pembangunan. Bank berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pengumpulan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat. Melalui mobilisasi dana yang dimiliki masyarakat, bank memastikan bahwa dana tersebut tidak hanya disimpan secara pribadi dan tidak produktif, tetapi juga dikelola untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan. Bank bukan sekedar entitas bisnis yang berorientasi kepada keuntungan. Sebaliknya, bank memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan bisnis di masyarakat. Dengan melakukan hal tersebut, bank turut berkontribusi pada pembangunan, menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat, serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat, kredit sebagai alat pemerataan ekonomi. Yang dimaksudkan dengan ekonomi rakyat di sini adalah aktivitas ekonomi produktif yang dipenuhi dengan ekonomi kecil dalam skala usaha yang dikategorikan sebagai usaha mikro kecil, menengah dan berhasil. Dengan demikian, pembahasan pada materi ini adalah bagaimana bank sebagai lembaga intermediasi keuangan dapat berperan menumbuhkan dan mengembangkan aktivitas rakyat kecil, perorangan, dan kelompok agar bisa menjadi aktivitas yang produktif dan menguntungkan dan berkelanjutan. Ini berarti bank membantu pemerintah dan masyarakat dengan mendanai kegiatan produktif masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan kesejahteraan sendiri secara berdaulat dan bukan sekedar menunggu belas kasih pemerintah atau pihak-pihak tertentu. Ketika aktivitas produktif rakyat banyak tumbuh subur dan berkembang baik, pada gilirannya tabungan rakyat akan tumbuh secara berkelanjutan. Di sisi lain, ketika aktivitas produktif rakyat makin tumbuh dan berkembang, maka kebutuhan kredit akan makin meningkat. Ketika kebutuhan kredit makin meningkat, aktivitas bisnis bank dalam ranah simpan dan pinjam juga akan makin berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Kredit sebagai alat pemerataan ekonomi di Indonesia terdapat program kredit usaha rakyat atau bisa dibilang KUR. Program kredit usaha rakyat atau KUR adalah program kredit yang disubsidi pemerintah Indonesia untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam memperoleh akses permodalan dengan bunga rendah, tujuan utama KUR adalah membantu UMKM yang memiliki keterbatasan modal agar bisa berkembang dan berkontribusi pada perekonomian, terutama di daerah-daerah yang minim akses ke permodalan. Tentu saja program KUR ini berdampak baik bagi masyarakat dengan dapat menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi yang kedua, peran bank sebagai agen pembangunan tercermin dalam tanggung jawab sosial perusahaan CSR yang merupakan konsep yang kontroversial di kalangan akademisi, tetapi telah diterima dan dilaksanakan secara luas oleh banyak perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan CSR terbagi menjadi dua bentuk, tanggung jawab negatif minimal dan tanggung jawab positif maksimal. Tanggung jawab negatif minimal berarti perusahaan termasuk bank tidak perlu melakukan tindakan positif, tetapi harus memastikan bahwa operasional mereka tidak merugikan masyarakat atau pemangku kepentingan. Ini berlaku terutama untuk industri yang berpotensi merugikan, seperti tambang dan perkebunan. Jika perusahaan masih mencemari lingkungan atau merugikan masyarakat, meski ada program CSR, tanggung jawab etis tidak terpenuhi. Sebaliknya, tanggung jawab positif maksimal mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya menghindari kerugian bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi secara aktif melalui kegiatan yang bermanfaat, termasuk rehabilitasi dan kompensasi dampak sumber daya alam. Menurut pasal 74 ayat 2 UU nomor 40 tahun 2007, CSR dan tanggung jawab lingkungan wajib dianggarkan secara wajar dan kelalaian terhadap tanggung jawab ini, baik negatif maupun positif, dapat dikenai sanksi. Dalam konteks corporate citizenship, tanggung jawab sosial bank mencakup kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku, mulai dari regulasi perusahaan, pajak, lingkungan, hingga ketenaga kerjaan dan transaksi keuangan. Kepatuhan ini penting sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai bagian dari masyarakat, bank memiliki kewajiban menjaga ketertiban sosial
yang hanya dapat dicapai jika setiap pihak, termasuk bank, mematuhi peraturan. Tanpa kepatuhan, kegiatan bisnis bank tidak akan berjalan optimal. Untuk materi yang ketiga yaitu aksi keuangan berkelanjutan. Salah satu wujud peran bank sebagai agen pembangunan dan juga merupakan implementasi dari CSR adalah keterlibatan bank dalam aksi keuangan berkelanjutan. Aksi keuangan berkelanjutan adalah inisiatif dalam dunia keuangan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam keputusan investasi, pembiayaan, dan manajemen risiko. Aksi ini bertujuan untuk menciptakan dampak ekonomi yang positif serta meminimalisir risiko sosial dan lingkungan. Keuangan berkelanjutan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi perubahan iklim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh dari implementasi aksi keuangan berkelanjutan yaitu pertama, penerapan Green Bond, obligasi yang dananya digunakan untuk proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan atau pelestarian alam. Yang kedua yaitu pembiayaan UMKM dengan fokus keberlanjutan, yaitu pembiayaan untuk usaha kecil yang berorientasi lingkungan dan mendukung produksi yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu investasi pada proyek inovatif. Dana disalurkan pada teknologi baru yang dapat mengurangi emisi karbon, memperbaiki rantai pasok berkelanjutan atau mendorong efisiensi energi. Berdasarkan POJK nomor 51, POJK 3 2017, ada 3 wujud aksi keuangan berkelanjutan untuk perbankan. Yang pertama yaitu bank diwajibkan untuk mengembangkan dan menerapkan tata kelola dan manajemen yang ramah lingkungan. Dalam implementasinya, bank harus menyesuaikan tata kelola dan manajemen bank sehari-hari, termasuk aktivitas rutin di kantor, untuk benar-benar berjalan dengan prinsip penerapan keuangan berkelanjutan. Yaitu bank harus menunjukkan bahwa seluruh manajemen operasional telah benar-benar ramah lingkungan. Yang kedua yaitu pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi bank diatur oleh peraturan otoritas jasa keuangan. Regulasi ini menyatakan bahwa CSR merupakan bagian dari aksi keuangan berkelanjutan yang harus dilakukan bank sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Menurut aturan ini, bank yang berada di bawah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas wajib mengalokasikan sebagian dana untuk CSR guna mendukung aksi keuangan berkelanjutan. Artinya, kegiatan CSR tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga harus jalan dengan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, program CSR yang sudah sesuai aturan dan berdampak pada lingkungan atau sosial dapat digolongkan sebagai bagian dari aksi keuangan berkelanjutan. Yang nomor 3 yaitu bank diwajibkan untuk menyusun rencana aksi yang berkaitan dengan model bisnis bank yang benar-benar memperlihatkan komitmen bank akan lingkungan hidup dan kepentingan sosial budaya masyarakat, khususnya terkait dengan simpanan dan penyaluran kredit.